Oke, sekarang bisa dicoba dulu untuk mengerjakan pertanyaan yang ini singkat ini. Titik-titik was late caused many problems. So what is your answer, Bapak Ibu? Oke, sudah banyak yang menjawab. Oke. B. Oke, kenapakah yang B? Oke, coba kenapakah yang B? The driver. Apakah benar jawabannya yang B? Adakah jawaban yang lain? B. Oke, mari kita cek sama-sama. Jawabannya adalah yang A ternyata. Nah, kenapakah yang A? Oke, mencari subjek saja. Baik, kita cek apakah kita mencari subjek saja atau ada yang lain. Nah, ini di sini sudah saya siapkan juga bentuk jawabannya. Jadi yang benar itu kan A. Nah, saya bilang tadi jawabannya adalah yang A. Tapi kenapakah yang A? Karena di sini yang diketahui kan was late cause many problems begitu. Ada was late. Nah, was di sini fungsinya sebagai verb. Lalu ada kata cause menyebabkan. Ini fungsinya juga sebagai verb. Nah, maka Bapak Ibu harus suuzon dulu nih. Suuzon dulu kalau di kalimat ini berarti ada lebih dari satu klausa. Ingat, satu klausa itu adalah minim satu subjek dan satu verb. Nah, sementara kalau ada dua verb seperti ini, maka kita membutuhkan konektor atau kata penghubung begitu. Karena boleh dalam satu kalimat itu mempunyai dua verb atau dua subjek juga boleh, tapi harus ada kata penghubungnya. Sementara di pilihan jawaban yang ini sudah ada kata penghubungnya, yaitu that. Kemudian ini ada subjeknya he. Nah, subjek he ini untuk melengkapi kata was itu tadi atau verb kata kerja was ini. Nah, kemudian karena letaknya dia di awal begini, maka fungsi yang ada di dalam kotak berwarna ungu dan merah ini, itu fungsinya adalah subjek. Nah, subjek dari apa? Subjek dari kata kerja cost begitu. Jadi subjek yang di kotak ungu ini dengan kata kerja cost ini satu subjek verb yang pertama, satu klausa yang pertama. Klausa yang kedua adalah he was begitu. Nah, penghubungnya mana? Penghubungnya adalah that ini begitu. Nah, kita cek dengan jawaban Bapak Ibu yang lain ya. Yang B, the driver was late cause problem. Kalau kita menjawab seperti ini, maka ini terdiri dari kalimat ini terdiri dari satu subjek, dua verb, tapi tidak ada konektornya. Kan tidak boleh gitu. Nah, ini saya tuliskan double verb, no connector. Kemudian kalau yang jawaban berikutnya, there was late cause many problems. Kata there ini bukan subjek karena dia menunjukkan keterangan tempat. Nah, di sini ada kata was dan kata cost di sini. Dua-duanya verb tapi belum ada subjeknya gitu. Nah, no subject, double verb dan no connector. Kemudian di pilihan jawaban yang terakhir ini ada kata because. Oke, because itu boleh termasuk dalam konektor. Tetapi setelah itu harus diikuti subjek dan verb. Nah, subjeknya kan ini tidak ada. Tiba-tiba verb lagi, tapi ada verb lagi. Subjeknya kan tidak ada, gitu. Maka salah. Jadi jawabannya adalah yang A. That he was late caused many problems. Begitu. Sampai sini adakah pertanyaan? Iya, butuh konektor, Ibu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dilanjutkan untuk mengerjakan correct incorrect di selanjutnya. Oke. Nih, jadi noun clause konektornya itu apa saja? Jadi ada kata what, when, where, why, how. Jadi hampir semua 5W1H itu ya. Ini whatever, whenever, whether, if, that itu. Nah, ini semua menjadi konektornya untuk noun. Oke, bisa dicoba untuk dua nomor yang ini. When the season starts is determined by the weather.
he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Okay. Oh, sorry. Baik, sudah ada yang menjawab. Oke, correct dan incorrect. Oke, nomor 1 ada yang bilang correct, nomor 2 incorrect. Oke, adakah jawaban yang lain? Oke, kita coba cek. Ya, ternyata benar. Nomor 1 correct, nomor 2 incorrect. Nah, tetapi kenapakah seperti ini jawabannya? Kita bisa lihat di nomor 1 ini ada konektor when di situ. Ini saya lingkari konektornya yang merupakan konektor. Kemudian diikuti oleh kata the season yang fungsinya sebagai subjek. Lalu ada kata starts yang fungsinya sebagai verb. Lalu ada verb lagi nih di sini is determined by. Ini fungsinya sebagai verb nih. Sepanjang ini verb. Lalu verb ini subjeknya yang mana? Ya selalu subjek itu dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia kebetulan sama. Subjek itu letaknya selalu berada di depan verb begitu. Jadi subjeknya di sini. Yang saya beri kotak ini fungsinya sebagai subjek untuk kata kerja is determined begitu. Nah, kata kerja yang berikut, klausa yang berikutnya adalah the season dengan starts. Verbnya starts. The season starts begini. Nah, untuk menggandengkan subjek verb ini dengan subjek verb yang utama ini adalah untuk konektor when di sini. Oke, lalu kemudian yang nomor 2, kenapakah dia incorrect? Nah, di sini kita lihat ada kata he, fungsinya sebagai subjek, refused, fungsinya sebagai verb, kemudian ada verb lagi yaitu could not blur. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ya, semoga bisa lebih jelas ini. Baik, saya ulangi untuk nomor 2. Di sini ada subjeknya he, kemudian verbnya adalah refused, lalu ada verb lagi, could not be determined. Nah, seperti ini, ada satu subjek, 2 verb, tapi belum ada konektornya. Nah, maka di kalimat nomor 2 ini kita memerlukan sebuah konektor, ya letaknya bisa di sini. Letaknya bisa di sebelum kata he di sini. Jadi bisa kita tuliskan misalnya seperti yang tadi, that he refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Bahwa dia menolak untuk masuk ke persidangan tidak bisa ditentukan oleh pengacaranya. Bahwa dia menolak. Nah, kalau ada that-nya begini, maka kalimat ini akan menjadi benar begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke noun clause yang konektornya ini berfungsi ganda. Jadi kalau tadi ini noun clause konektornya ini berfungsi hanya sebagai konektor, tapi sekarang konektornya ini berfungsi ganda, yaitu menjadi subjek. Coba kita lihat di sini. Saya coba ganti wifi-nya dulu ya. Oke, bisa Bapak Ibu lihat dulu contohnya di sini. Okay, I do not know. I do not know what is in the box. Lalu ada we are concerned about who will do the work, then whoever is coming to the party must bring a gift. Ini. Oke, jelas, baik. Nah, I do not know what is in the box. Nah, kalau tadi kata what itu berfungsi hanya sebagai konektor, tapi di dalam kalimat ini, what itu berfungsi selain sebagai konektor atau kata penghubung, dia juga menjadi subjek dari anak kalimat, begitu. Nah, kalimat intinya adalah I do not know, saya tidak tahu. Nah, tidak tahu apa? Nih, tidak tahu apa yang ada di dalam kotak. Nah, untuk ngetes, Miss kenapa itu nggak pakai subjek? Nah, misalnya boleh saja kita tuliskan di sini
subjeknya misalnya it begitu ya ini. I do not know what it is in the box. I do not know what it is in the box. Maka kalau diartikan apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata pleonasme atau pemborosan kata begitu. Jadi kalimatnya menjadi tidak formal. Saya tidak tahu apa itu di dalam kotak. Saya tidak tahu apa sesuatu di dalam kotak. Nah, kan apa ya? Kalimatnya menjadi kurang lembut begitu. Oleh karena itu di sini it di sini dihapus saja karena konektor what di sini fungsinya sudah dua. Selain sebagai konektor penghubung antara subjek verb yang pertama dengan subjek verb yang kedua. Jadi kata kerja is di sini subjeknya ya ini what ini begitu. Nah, sama juga yang kalimat kedua. We are concerned about who will do the work. Who will do the work? Kita kepikiran nih, lagi mikir nih, siapa yang akan melakukan pekerjaan ini? Siapa yang akan mengerjakan tugas ini? Nah, kalau di sini kita tambahkan misalnya subjek he misalnya. We are concerned about who he will do the work. We are concerned about who he will do the work. Kita kepikiran nih tentang atau mengenai siapa dia mengerjakan tugas. Nah, siapa dia mengerjakan tugas? Nah, siapa kan ini jadi bertanya double ya ini. Siapa dia bertanya tugas? Siapa dia? Jadi, untuk subjek he di sini dihapus saja karena who di sini berfungsi ganda. Gitu. Lalu kemudian yang terakhir, whoever is coming to the party must bring a gift. Dengan ini, tiba-tiba di kalimat ini ada verb must bring, harus membawa kado. Nah, siapa yang harus membawa kado? Ya, siapa saja yang datang ke pesta. Nah, siapa saja yang datang ke pesta ulang tahun misalnya. Di sini harus membawa kado. Nah, ini kata whoever di sini berfungsi ganda. Selain sebagai konektor, dia juga bisa sebagai subjek dan verbnya adalah is coming begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjutkan ke soal. Titik-titik was on television made me angry. A, B, C, D, Bapak Ibu? C? C? Oke. Kita coba cek apakah C jawabannya. Ya, C. Tapi kenapakah yang C? Oke. Kenapakah yang C? Bukan yang D atau A misalnya. Nih. Kalau kita menjawab yang A atau yang B, kan sama-sama subjek ya, karena di kalimat ini kan terkesan belum ada subjeknya begitu. Ada kata kerja was dan made di sini. Nih, yang pertama ada kata kerja was dan juga made. Nah, tetapi di sini sama-sama belum ada subjeknya nih, ini. Maka kita mencari subjek. Tapi kalau kita memilih jawaban yang A atau B, it atau the story, maka nanti akan terjadi satu subjek, tapi verbnya dua dan tidak ada konektornya. Oleh karena itu A dan B salah. Terus kemudian kalau yang D, nah incorrect connector di sini karena kata when ini harus diikuti subjek begitu. Nih, jadi when it was on television made me angry atau when he was on television made me angry. Misalnya Bapak Ibu ada yang nggak suka dengan salah satu artis gitu misalnya. Lalu dikatakan di sini when he was on the television made me angry begitu. Nah, oleh karena itu yang tepat adalah penggunaan what ini karena selain sebagai konektor juga sebagai subjek dari anak kalimat ini. What was on television? Apa yang muncul di televisi? Begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, langsung saja nih. Untuk non-class konektornya itu hanya ada ini saja. Who, what, which. Kalau whoever, whatever, whichever ini jarang sih keluar di TOEFL ya, pertanyaan TOEFL nomor 1-15 yang sering ya who, what, which ini. Oke, lanjut ke soal. Ada dua soal bisa dikerjakan dulu, correct atau incorrect. Oke.
Oh ya, sambil ini nanti karena kita pertemuan terakhir dan yang kemarin kita hilang beberapa menit, maka nanti di akhir pertemuan ini juga akan saya tambahkan beberapa menit. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang berkepentingan, boleh leave room, boleh. Gitu. Nanti akan saya berikan soal tambahan di akhir untuk mengerjakan Google Form ya, untuk mengerjakan beberapa contoh soal TOEFL gitu. Jadi kalau ini kan masih correct incorrect gitu ya, masih belum ada simulasinya. Nanti akan saya berikan sekitar 15 aja sih, 15 soal. Nanti pembahasannya karena kita ada grup ya, nanti saya kirim di situ juga pembahasannya. Tapi setelah Bapak Ibu mengerjakan gitu. Oke, untuk yang 2 soal ini apakah ada yang sudah menjawab correct incorrect? Oh, belum ternyata. Oke, dulu ya. Saya ganti dulu. Oke, nomor 1 salah, 2 benar, 1 incorrect, kedua correct. Oke. Oke, ada yang lainnya? Ada jawaban yang lain kah? Oke, kita bahas nomor 1 dan 2 ini. Apakah benar jawabannya Bapak Ibu semuanya ini? Yang nomor 1-nya incorrect, nomor 2 correct. Ternyata benar, nomor 1 incorrect, nomor 2 correct. Nah, tapi kenapakah di sini incorrect dan correct di nomor 2-nya? Jadi di nomor 1 Waalaikumsalam. Jadi untuk nomor 1 ini incorrect karena kita lihat dulu di posisi subjek, verb, dan subjek verbnya. Jadi kalau di kalimat nomor 1, subjek you ini adalah subjeknya, kemudian verbnya adalah should find out. Nah, harus mencari tahu. Nah, mencari tahu tentang apa nih di sini? Nah, di sini which the best physics department. Di sini ada konektor which. Nah, sudah ada konektor which, sudah ada subjeknya, tapi di sini nggak ada verbnya. Nah, the best physics department-nya ini kenapa nih? Begitu. Maka nomor 1 incorrect-nya di situ. Jadi tidak ada verbnya, tidak ditemukan verbnya. Kemudian nomor 2, the employee was unhappy about. Nah, the employee was unhappy. Ini sudah ada subjek, sudah ada verbnya. Kemudian untuk about, preposisi about, di sini kita membutuhkan objek. Kita membutuhkan kata benda. Nah, kata bendanya ini yang ada di dalam kotak merah. What was added to his job description? Tapi kita lihat dulu di sini apakah sudah memenuhi kriteria untuk menjadi anak kalimat. Nah, di anak kalimat di sini karena kita belajar mengenai konektor yang bergabung atau mempunyai fungsi ganda juga sebagai subjek dan harus ditambahkan verb begini. Oke. Jadi konektor atau subjek ini berfungsi ganda ya, lalu kemudian diikuti oleh verb. Nah, maka setelah ada konektor what di sini, konektor what ternyata dia berfungsi ganda juga jadi subjek untuk anak kalimat ini. What was added to his job description? Maka nomor 2 ini correct begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke multiple clause yang ketiga. Ini tentang adjective clause. Kalau tadi tentang noun clause, sekarang adjective clause atau klausa kata sifat begitu. Nah, klausa kata sifat di sini sama seperti yang tadi. Ini terdiri dari kata penghubung, subjek, dan kata kerja nih. Jadi kalau untuk noun clause dan adjective clause nanti kata penghubung atau konektor itu bisa berfungsi ganda dan kita harus hati-hati dalam menentukannya gitu. Tapi untuk yang pertama ini adjective clause-nya masih konektornya berfungsi tunggal. Jadi contohnya ada kalimat seperti ini. The woman, ini subjeknya, is filling the glass. That, ini di sini konektor that, lalu diikuti oleh subjek dan verb selalu. Anak kalimat itu terdiri dari konektor, subjek, verb, konektor, subjek, verb, konektor, subjek, verb, begitu ya. Atau konektor berfungsi ganda sebagai subjek dan tinggal ditambahkan verb saja begitu. Tapi di kalimat ini
terdiri dari konektor lalu diikuti subjek dan verb. Nah, kalimatnya begini. Ini strukturnya ya, fungsi katanya. Jadi kalimat ini kalau tadi kita membentuk subjek atau membentuk objek, tapi kalau di kalimat ini untuk adjective clause, jadi kalimatnya tuh sudah mempunyai subjek, nah atau mempunyai objek, hanya saja ada perluasan, gitu. Ada perluasan untuk subjek atau objeknya. Jadi kalau yang pertama ini, the woman is filling the glass. Ada seorang perempuan yang sedang mengisi gelas. Nah, gelasnya yang mana nih? Misalnya gelasnya banyak gitu ya, lebih dari satu. Oh, gelas yang dia letakkan di atas meja, begini. Gelas yang dia letakkan di atas meja. Nah, anak kalimat ini berada di belakang objek gelas di sini. Maka that she put on the table di sini menjelaskan ya kata gelas ini, gitu, menjelaskan kata gelas atau objek gelas ini. Sementara letak anak kalimat di kalimat yang kedua ini ada di belakang subjek. Nah, ada di belakang subjek gelas, sama-sama gelas. Tapi kalimat inti di nomor 2 adalah gelas berisi susu, begitu. Gelas, sebuah gelas berisi susu. Nah, gelas yang mana nih yang berisi susu? Yang dia letakkan di atas meja, begitu. Sampai sini adakah pertanyaan Bapak Ibu? Oke, cukup jelas ya saya rasa. Kemudian kita coba langsung ke soal, begitu. Oke, di soal yang ini kira-kira yang manakah jawabannya? A, B, C, D? A, B, C, D? D. A, B, C, D? Oke. Oh, C, oke. D, oh ada yang C, ada yang D. Oke, kita coba cek. Jawabannya adalah yang delta. Oke, ya benar jawabannya ada yang delta. Kenapa yang delta? Nah, ini jadi secara struktur begini. Jadi kita memilih jawaban yang delta kan. Jadi the gift which we selected for the bride was rather expensive. Nah, which we selected for the bride was rather expensive. Di sini kan yang diketahui ada subjek, lalu kemudian mungkin saja selected itu menjadi verb, lalu was ini juga verb. Berarti ada satu subjek dan ada dua verb begitu. Nah, kemudian kalimat intinya sudah ada nih, the gift was rather expensive. Hadiahnya lumayan mahal. Hadiahnya lumayan mahal. Ini kalimat utamanya. Tapi kemudian ada kata selected for the bride. Titik-titik memilih untuk pengantin. Memilih untuk pengantin. Nah, siapa yang memilih di anak kalimat ini? Nah, kebetulan titik-titiknya ada di anak kalimat. Nah, maka kita membutuhkan konektor nih, karena untuk menghubungkan setidaknya dua verb ini. Lalu kemudian di pilihan jawaban yang merupakan konektor ada which, ada because, ada since, begitu. Tapi untuk yang tepat, untuk menjelaskan adjective clause, itu kita membutuhkan which, that, atau who, begitu. Karena di sini subjeknya adalah the gift, dan ingat kalau penggunaan which dengan who ini, kalau which itu untuk kata benda yang mati seperti kado seperti ini, laptop, kemudian TV, motor, bil, itu kan semuanya benda yang tidak hidup begitu ya. Tapi kalau human itu menggunakan who. Maka di sini benar menggunakan konektor yang which, kemudian ingat kita harus menambahkan gitu. Nah, we selected for the bride was rather expensive. Sementara kalau kita pilih because, the gift because ini harus diikuti oleh subjek. Di sini kan tidak subjeknya, oleh karena itu salah. Kemudian kalau kita pilih yang was selected, maka nanti akan terjadi double verb, tapi tidak ada konektornya. Since pun sama, since dengan because itu sama, dia fungsinya sebagai adverb konektor nantinya, maka untuk kalimat ini dia tidak bisa kita pilih begitu, dan juga tidak ada subjeknya setelah kalimat begitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu?
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Nah, jadi ini whom atau who itu bisa digunakan untuk memperjelas seseorang, manusia ya, human, begitu people. Which itu untuk benda, kalau that untuk lebih aman ya pakai that aja, people atau benda itu bisa menggunakan that. Tuh. Nah, coba untuk mengerjakan dua nomor ini apakah correct atau incorrect? Oke, bagaimana? Oke, sudah ada yang menjawab nih. Kira-kira oke, dua nomor ini incorrect semua. Oke, apakah ada jawaban lain? Oke, kita coba cek. Ya, ternyata di dua kalimat ini dua-duanya adalah incorrect. Nah, kenapakah incorrect? Coba kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada subjek I, lalu verbnya finish. Oke. Lalu di situ ada konektor whom yang harus diikuti oleh subjek dan verb begini. Nah, sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya. Nah, tetapi kenapakah salah? Karena di sini yang dijelaskan adalah karena dia letaknya anak kalimatnya ada di belakang kata novel, maka kata novel ini karena dia kan benda ya, maka bukan menggunakan whom, tetapi seharusnya menggunakan which, that's it. Nah, mau pakai which atau that itu boleh ini. Oke. Jadi, I just finished reading the novel, which atau that the professor suggested for my book report. Itu baru benar. Nah, ini kalau model-model untuk menganalisa soal yang seperti ini biasanya ada di nomor 16 sampai 40. Tuh, lalu lanjut di nomor 2. Untuk posisi subjeknya dan verb ada nih. The movie ini subjek, lalu ini ada it, lalu ada verb was. Lalu kita lihat di anak kalimat. Anak kalimatnya ini menjelaskan subjek karena ada di belakang subjek, the movie. Ada konektor which di sini, lalu setelah konektor diikuti subjek dan diikuti oleh verb. Tapi kenapakah incorrect? Karena di sini nyempil ada it gitu. Jadinya kan nanti di sini di main clause-nya, di kalimat intinya ada the movie it was really frightening, kan double subject. Tidak boleh, jadi kita hapus saja yang pronoun atau kata ganti. The movie was really frightening gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa lanjut ke adjective clause konektor yang berfungsi ganda. Jadi konektornya ini berfungsi ganda, Bapak Ibu. Nih, contoh kalimatnya seperti ini. The woman, sama seperti tadi, is filling the glass that is on the table. The woman is filling the glass that is on the table. Di sini subjeknya adalah the woman. Ini verbnya. Lalu that di sini fungsinya dua. Selain sebagai konektor juga sebagai subjek dari anak kalimat ini. That is on the table. Lalu di kalimat kedua ini, the glass juga dijelaskan oleh ini diperluas gitu. Kata the glass ini diperluas dengan that is on the table. Gelas yang mana? Oh, yang ada di atas meja. Berisi susu. Begitu. Sama juga di sini hanya ada konektor yang berfungsi ganda juga sebagai subjek, lalu diikuti verb. Jadi ini. Kalau yang tadi, excuse me, bisa dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Oke. Nih, konektor subjek diikuti oleh verb begini. Jadi intinya di sini untuk adjective clause yang kedua, jika konektornya berfungsi ganda, maka tinggal menambahkan kata kerja saja. Begitu, sama seperti ini. Ada konektor yang berfungsi ganda sebagai subjek, lalu diikuti kata kerja atau to be, is, seperti ini. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau misalnya di sini, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu, kalau misalnya di sini
ini kebetulan objeknya kan hanya satu, the glass that is on the table. Kalau misalnya gelasnya lebih dari satu, maka kan glasses begini. Nah, the woman is filling the glasses. Seorang wanita sedang mengisi gelas-gelas. Nah, gelas-gelas yang mana? Nah, ini kata kerjanya karena di objeknya dari satu, maka verbnya di sini pun juga harus diganti menjadi are begini. Oke. Nah, jadi harus Hello, excuse me. Can you hear me, everyone? Yes, I can. Okay. Yes. Ya, oke, jadi kalau misalnya objeknya ini the glasses, maka verbnya adalah are begitu. Oke, harus hati-hati di situnya ya, penggunaan subjek verbnya. Nih, oke. Bisa lanjut ke soal nih, A, B, C, D. So what is your answer? Recording in progress. Titik-titik is on the table has 4 section. Titik-titik. The book is on B. Book. Oke. Ada yang lain selain B? Oke, ternyata jawabannya adalah yang B, bravo. Oke, tapi kenapakah yang bravo? Maka kita lihat di sini, the notebook which is on the table has 4 section. Begini, jadi ada sebuah subjek, oke. Subjeknya notebook ini, kemudian ada konektor yang berfungsi ganda juga sebagai subjek, diikuti oleh kata kerja atau to be is di sini, dan verb intinya adalah has 4 section. Kita coba cek untuk jawaban yang lain. Kalau kita pilih is saja, maka kalimat ini akan ada 2 verb tapi tidak ada konektornya, begitu. Ini salah. Kemudian pilihan jawaban yang because nih, di sini ada kata because the notebook is on the table has 4 section. Ya kenapa nih? Karena notebook yang ada di atas meja punya 4 sisi. Nah, kenapa nih di sini? Ini kan nggak jelas nih kalimatnya. Jadi, kalimatnya pilihan jawaban yang ini juga salah. Lalu yang terakhir, in the notebook is on the table has 4 section. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, maka kalimat ini salah karena tidak ada subjeknya. Kenapa tidak ada subjeknya? Karena di sini kata the notebook, ingat, kalau ada kata benda diawali oleh preposisi, maka kata benda tersebut tidak bisa menjadi subjek inti. Nah, karena ini hanya sebagai objek dari preposisi in, atau cuma asistennya preposisi aja itu. Jadi bukan fungsinya sebagai subjek. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nih, adjective clause bisa who, which, atau that konektornya yang bisa dipakai. Kemudian ada 2 soal ini bisa dikerjakan terlebih dahulu, correct atau incorrect. Apakah correct semua ataukah incorrect semua gitu. Oke. Wow, sudah ada yang menjawab nih. Oke, incorrect, correct, 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 incorrect, correct. Oke, mari kita cek nomor 1. Nah, 1 ini incorrect, nomor 2 correct. Itu. Nah, kenapa? Apakah tapi ini kalau cuman correct incorrect gampang ya. Nah, nomor 1 ini ada subjeknya the ice cream. Lalu ada has smooth creamy texture. Jadi es krimnya mempunyai tekstur yang lembut dari gitu. Enak sepertinya ya. Tapi di sini ada verb lagi. The ice cream is served. Maka ada 2 verb di sini. Tapi tidak ada konektornya. Oleh karena itu kalimat ini salah itu karena kurang konektor. Tuh, jadi harus ada konektor. Jadi seakan-akan ini kan ada 1 subjek, ada 2 verb ini. Kalau 2 verb saja ya nggak boleh. Jadi harus ada konektornya begitu, ada penghubungnya. Terus kemudian di sini untuk menjadikannya
Di sini saya tuliskan should be that di sini untuk konektornya, and the subject for the verb is serve or simply omit is begini. Jelas. Oh ini adverb clause nih karena ada koma nih, ada koma nih. Misalnya titik-titiknya di sini gitu ya, titik-titiknya di sini. Terus tiba-tiba di kalimat itu ada subjek dan verb. Sebelum subjek di situ ada koma. Maka di sini anak kalimatnya adalah dalam bentuk adverb clause dengan melihat ke konektor yang digunakan. Nah, sekarang konektor untuk adverb clause itu apa saja? Nah, ini konektornya ada banyak sekali untuk adverb clause ini. Jadi, ini dia. Nih, jadi banyak ya. After, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, dan semuanya ini bisa digunakan untuk menunjukkan waktu. Ini yang untuk menunjukkan sebab akibat, as, because, in as much as, now that, since, itu. Kemudian untuk menunjukkan keadaan, untuk menunjukkan kontras atau apa ya, berkebalikan gitu ada kata although, even though, though, while, whereas, padahal, walaupun, sementara itu. Manner, lalu ada yang menunjukkan tempat juga, where atau wherever. Ini semua Bapak Ibu bisa ya sedikit dihafalkan begitu ya. Karena kalau tidak ya nanti akan salah menentukan kalimatnya ini yang mana yang benar gitu. Oke, bisa dicoba untuk nomor 1 dan 2 untuk correct incorrectnya. Oke, sambil mengerjakan correct incorrect, jangan lupa ini ada pesan dari admin untuk segera mengisi presensi untuk yang terakhir ini, biar bisa reimburse ya Bapak Ibu. Presensinya linknya ada di grup. Oke. Adakah yang sudah menjawab? Nomor 1 dan 2 ini correct incorrect. Wow, sudah ada yang menjawab. Oke, thank you. Incorrect, correct, incorrect, incorrect. Oke, dua-duanya incorrect atau satunya correct. Coba kita cek. Oke, ternyata dua-duanya incorrect. Nah, kenapa ini incorrect? Karena di sini. Oke, nah kita lihat. Di kalimat ini nomor 1 sudah ada konektor once. Nih, ketika. Gitu. Atau pada saat ketika. Ketika the address label for the package is type, nah can be sent to the mail room. Nah, setelah adverb clause di sini, ini ada konektor, ada subjek, ada verb. Lalu kalimat utamanya atau main clause-nya adalah can be sent to the mail room. Titik-titik bisa dikirim ke mail room. Nah, apa yang bisa dikirim? Nah, kalimat ini kan belum ada subjeknya. Subjek intinya hilang, jadi subjek intinya tuh harusnya nyempil di sini di belakang koma. Oleh karena itu, nomor 1 dia incorrect. Oke. Sementara nomor 2, nah ini yang harus hati-hati. Biasanya ini keluar di nomor 16 sampai 40 lah model-model seperti ini. The mother is going to be quite upset with her son as long he misbehaves so much. Terkesan di sini sudah ada subjek verb utama, kemudian ada kata as long di sini sebagai konektor, lalu diikuti oleh subjek he dan verb misbehaves. Tetapi ingat, as long itu tidak ada. Adanya adalah as long as begini. Jadi kurang S di belakangnya itu juga akan menjadi masalah Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati di situ. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan ya. Oke, reducing adverb clause ini, jadi adverb clause juga bisa dipendekkan. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri ini karena lebih mudah. Saya skip sebentar. Kita lanjut ke materi tentang adjective versus adverb nih. Nah, adjective versus adverb di sini untuk mengetahui bahwa adjektif itu bagaimana, kalau yang adverb itu bagaimana. Jadi kalau adjektif itu dia menerangkan kata benda atau kata ganti. Jadi kata benda ini kan bisa sebagai subjek atau objek ya, dan atau dia menjelaskan pronoun atau kata ganti.
Kemudian di sini contohnya adalah she is a beautiful woman. Nah, ini she is a beautiful woman. Kata beautiful ini menjelaskan kata benda woman. Lalu kemudian pronoun she di sini atau kata ganti she ini dijelaskan oleh adjective. She is beautiful. Lalu kalau adverb ya, nah kalau adverb kalau tadi kata adjective atau kata sifat itu menjelaskan kata benda atau kata ganti, tetapi kalau adverb dia menjelaskan verbs, dia bisa menjelaskan adjectives ataupun dia menjelaskan adverb yang lain. Jadi sesama adverb itu bisa dijelaskan. Nah, biasanya dia ditambahkan li gitu di belakangnya. Kemudian ini contohnya adalah seperti ini. She sings beautifully. Adverb menjelaskan verb atau kata kerja. Ini she sings beautifully. Lalu di sini dia menjelaskan sebuah adjective. Jadi she is a beautifully dressed woman. Dia adalah seorang wanita yang berbusana dengan sangat anggun, dengan sangat elegan begitu. Lalu yang terakhir, nah ini adverb menjelaskan adverb. Nah, she is a truly beautifully dressed woman. Dia adalah seorang wanita yang berbusana dengan amat sangat anggun. Truly beautiful itu amat sangat anggun, begitu maksudnya. Amat sangat. Adverb menjelaskan adverb. Nah, ada 3 soal yang saya punya di sini. Bisa dikerjakan dulu correct atau incorrectnya di kalimat nomor 1, 2, dan 3. Oke, sudah ada yang menjawab. Kita coba cek. Incorrect, incorrect, incorrect. Oke, ada yang menyebut nomor 3, correct. Oke, baik. Coba kita lihat sama-sama. Oke, nomor 1, 2, dan 3 ya ini. Ini tidak ada nomornya. Nomor 1, they were seated at a largely table. Nomor 2, the children talk quick to their mother. Nomor 3, we read an extreme long story. Nah, ini jadi nomor 1 dia incorrect, nomor 2 dia incorrect, nomor 3 dia incorrect. Jadi tiga-tiganya ini adalah incorrect. Nah, tapi kenapakah dia incorrect? Karena di nomor 1 ini kan ada kata table. Ada kata table dan ada kata largely. Largely ini adverb. Hampir semua yang adverb itu berakhiran li. Jadi adjektif yang ditambahkan li gitu berakhirannya. Nah, ini salah karena kalau kata benda itu bisanya dijelaskan oleh adjektif atau kata sifat. Jadi cukup menuliskan large table begitu. Bukan largely table tapi large table. Begini. Sementara nomor 2, the children talk. Nah, ini ada kata kerja talk. Ada kata kerja talk. Kemudian diikuti adjektif. Ya tidak boleh, harusnya kalau kata kerja diikuti adverb. Maka the children quickly talk atau talk quickly to their mother. Boleh dibalik-balik ini letaknya. Boleh sebelum kata kerja, boleh setelah kata kerja. The children quickly talk to their mother, boleh. Atau the children talk quickly to their mother, itu juga boleh. Lalu yang terakhir, we read an extreme long story. Extreme dengan long, ini dua-duanya adalah adjektif. Kalau misalnya di sini ada kata penghubung, boleh. Dan seperti yang tadi saya bilang, and, but, or, so, yet itu bisa kanan kirinya harus sama. Kalau satunya adjektif, kanannya juga adjektif. Nah, maka di sini pun kalau misalnya mau tetap menggunakan kata extreme dan long, boleh, tapi harus ada konektornya. Misalnya begini, we read an extreme and long story. Kalimat ini benar kalau ada kata penghubungnya ini. Tapi di sini kan tidak ada kata penghubungnya. Ya sudah.
Berarti enggak sinyalnya. Oke. Oh, nomor 2 salah. Oh, nomor 3 correct atau incorrect. Jadi begitu ya. Jadi di 3 nomor ini semuanya incorrect. Begitu. Baik. Kita lanjut ke adverb. Ada contoh soal lagi nih di sini. Nomor 1, 2, dan 3 bisa dikerjakan lagi. Oke. Oh, are you sure suara saya menghilang? Tes? Sudah terdengar? Oke, bisa dikerjakan dulu Bapak Ibu. Oke, correct, incorrect. Oke, sudah selesai. Oke, sudah ada yang menjawab. Oke, kita lihat. Ada yang correct, incorrect, correct. Salah, benar, salah. Oke, kita cek. Jadi, ya ini dia jawaban. Ini fungsinya sebagai kata kerja. Dijelaskan oleh adverb. Ya. Nomor 2 ini jawabannya adalah harusnya completely ready gitu. The car was not completely ready. Ini harus ditambahkan li ya, completely ready. Ready ini adjektif, completely adverb. Nomor 3 dia incorrect karena di sini ada 3 di sini. Ada 3 di sini. Quietly requested. Requested di sini fungsinya sebagai kata kerja. Dijelaskan oleh adverb. Nih, benar. Lalu ada lagi completely report. Nah, report laporan ini fungsinya sebagai kata benda. Tapi di sini penjelasnya adalah adverb. Ya tidak bisa, harusnya adjektif. Jadi a complete report begitu. Lalu kata terribly incident sama juga insiden itu adalah kata benda. Nah, ini tidak bisa diikuti oleh kata terribly karena dia adverb. Maka harus diganti menjadi kata the terrible incident. Jadi kejadian yang sangat terrible, mengerikan begitu. Nah, begitulah alasannya kenapakah correct dan incorrect. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya nih tentang passive form. Nah, ini cepat saja saya menjelaskannya. Kalau untuk passive form ini dia sebenarnya mudah, hanya memindahkan posisi. Kalau tadinya dia sebagai subjek, dia sekarang menjadi objek. Kalau dia menjadi objek, sekarang menjadi subjek, tetapi verbnya harus dibalik. Kalau kalimat yang pertama adalah Margaret menulis surat, di kalimat kedua surat ditulis oleh Margaret, begitu. Nah, untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka kita membutuhkan yang namanya to be di sini dan juga verb 3. Nih, bentuknya seperti ini. Nih ya, kalau pasif, jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah kalau dia kalimat itu menjadi pasif, maka harus ada to be dan verb 3. Itu. Ini agak jarang sih sebenarnya keluar di pertanyaan. Nih. Oke. Nah, ini ada 2 soal. Bisa dilihat dulu, ditentukan mana correct, mana incorrect. Oke.
Oke, Incorrect 2. sudah selesai kah? The portrait Mana yang painting correct, of mana yang incorrect? Oke. incorrect. Correct, incorrect. Oh, satunya incorrect, correct. Oke, baik. Kita coba lihat di sini. Nah, tunggu sebentar. Oke, ternyata nomor 1 ini adalah incorrect, nomor 2 juga incorrect. Kenapakah seperti itu? Karena di sini the portrait atau lukisan was painting. Kalau was painting to be dengan verb ing ini boleh, tetapi kalimatnya bukan menjadi kalimat pasif, tapi tetap kalimat aktif, Bapak Ibu. Jadi lukisan sedang melukis. Nah, ini sedang melukis oleh pelukis yang terkenal. Lukisan sedang melukis, kan lukisan tidak bisa melukis ya, bisanya dilukis. Oleh karena itu kita menggunakan kata was painted, begitu. Untuk kalimat yang kedua, the project will finish by Leo. Proyeknya akan menyelesaikan oleh Leo, akan menyelesaikan. Tidak bisa, kalau kalimatnya pasif maka kita memerlukan be di situ. Will be finished, gitu, by Leo. That's it. Oke. Next. Nah, ada 3 soal ini saya skip saja. Kita langsung ke pronoun. Ini ada di 2 materi terakhir sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Untuk pronoun ini di reading untuk di kelas reading kemarin sepertinya sudah disinggung sedikit sepertinya ya untuk kata ganti atau pronoun ini. Tapi untuk lebih jelasnya di structure seperti ini. Jadi posisi pronoun itu bisa dipakai untuk subjek atau objek atau untuk menunjukkan possessive adjective. Dan ini kalau untuk possessive adjective dia selalu diikuti oleh kata benda, sementara kalau possessive pronoun dia tidak perlu diikuti oleh kata benda. Contohnya masih, nah pronoun atau kata ganti ini sebenarnya gampang. Jadi ini gampang tapi kadang kita kurang teliti sih ini. Masalahnya di situ kita kurang teliti. Jadi kalau untuk subjek kalau letaknya sebelum kata kerja, jadi kalau subjek kan selalu di depannya kata kerja ya, itu ya yang digunakan ya yang selama ini kita tahu, they, we, I, you, he, she, it ini. Nih, terus kemudian objek pronoun, kalau dia objek pronoun sebagai objek, jadi saya ini sebagai objek dalam kalimat itu, maka digunakan kata me, you menjadi you, him menjadi him, she menjadi her, it tetap it, we menjadi us. Atau misalnya dalam kalimat dia mencintai kami. He loves us, bukan he love we, tapi he love us. Karena posisinya menjadi objek. Gitu. Kemudian possessive adjective ada my titik-titik nih, my book. This is my book. This book is mine. Gitu. Kalau kita sebutkan this book is mine. Kalau ada kata mine, yours, his, hers, it's, ours, yours, theirs di sini, kalau sudah ada ss-nya yang di belakang ini, kecuali yang mine, ini tidak perlu lagi ditambahkan kata benda. Jadi yang di sini, kalau di sini kan my apa? My mother, my father, my husband, my wife, begitu. Ini harus ada kata bendanya. Tapi kalau untuk yang ini, tidak perlu ditambahkan kata benda. Ini sering kali keluar di nomor 16 sampai 40 gitu. Jadi model-model possessive pronoun ini sering keluar di 16 sampai 40. Kalau yang seperti ini lagi-lagi tidak perlu ditambahkan kata benda begitu. Lanjut di contoh soal sepertinya. Nah, ini ada Sally gave the book to John. Sally ini kata gantinya adalah she, the book kata gantinya it, John kata gantinya him. Lalu apabila di sini saya ganti the book-nya menjadi the books, maka kata gantinya apa Bapak Ibu? Apakah tetap it? Kata ganti untuk the books? Anyone please? Kata ganti untuk the books, buku lebih dari satu, kata gantinya apa? Ya, buku-buku. 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 Kata gantinya adalah they. Oke. Kata ganti untuk buku atau are. No, kalau are itu adalah kata kerja ya. Jadi to be dalam bentuk kata kerja. Jadi kalau the books itu kata gantinya adalah they.
dia masuk they. Miss itu kan mereka. Iya, mau benda atau human, benda mati, human atau non-human, kalau lebih dari satu dia masuknya they. Begitu. Begitu pula dengan kata ganti, misalnya di sini saya tuliskan Sally and Maria. Misalnya Sally and Maria. Sally and Maria, ini kata gantinya bukan she's, tetapi sama juga di sini kata gantinya kata gantinya adalah they. Nah, di sini. Sally and Maria ini juga they, karena lebih dari satu. Mau Sally dengan George misalnya, itu juga they kata gantinya. Jadi bukan he atau she begitu. Atau she's, itu salah. Gitu. Oke, ini simple tapi biasanya malah salah. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan simple begini, saya harap ya benar sih. Gitu. George lend me, ini saya salah. John lend me his book, gitu misalnya. Saya salah ketik nih di sini. Ini John lend me his book. Ini. Atau di sini saya ganti saja namanya, minjami bukunya ibunya misalnya. His book, George lend me his book. He lend me his. Kalau di sini saya ganti George lend me his book. George meminjami saya bukunya dia, bukunya si George. Maka kata gantinya he, kata ganti George, lend me his di sini. His di sini maksudnya ya bukunya si George itu, begitu. Oke. Baik. Lanjut ke contoh soal. Bisa dilihat di sini correct incorrectnya Bapak Ibu. Oke. So what is your answer? Mohon maaf, Miss, layarnya tertutup. Oh, layarnya tertutup. Tunggu sebentar. Oh iya. Ya, terpencet. Oke, baik sebentar Ibu. Oke. Nah, sudah terlihat kah? Masih belum. Masih belum? Oke. Saya ulang saja. Saya share screen ulang. Baik, ini sudah terlihat ya. Oke, correct incorrectnya. Belum? Sudah sekarang. Oke. Miss. Sinyalnya masih berjalan. Oke, so what is your answer, Bapak Ibu? Nomor 1, 2, dan 3. Oh. Oke, sambil kita cek ya. Correct, incorrect, correct. Oke, kita cek nih di sini. Nomor 1, 2, dan 3 yang salah hanya di nomor 1. Karena posisinya begini. They ini fungsinya sudah sebagai subjek, maka dia benar. Lalu, they, so mereka melihat Steve dan saya. Nah, ini Steve and I ini kenapa dia salah untuk penggunaan kata I di sini? Karena fungsi Steve dan I di sini adalah sebagai objek dari kata kerja so. Nih, kan posisi Steve dan I ini menjadi objek. Oleh karena itu bukan I yang digunakan tapi me, begitu. Lalu kemudian di nomor 2 subjeknya adalah the mother. Nah, the mother took her
son. Membawa anak laki-lakinya, her son. Nah, ini pakai her ya, kata gantinya. Her son, karena subjeknya adalah the mother. Kemudian to the doctor's office, ke dokter. Dia membawa anaknya ke dokter karena he was feeling sick. Nah, he di sini siapa yang sakit? Ya, her ini. Jadi karena yang sakit adalah anak laki-lakinya, maka di sini subjeknya he ini menunjukkan son. Jadi kalau di reading ini kan he pada kalimat baris kelima misalnya itu merujuk pada atau mengacu pada, nah itu. Jadi dibantu di kelas structure ini untuk mengertinya begitu ya. Nomor 3, I did not know. Nih, saya tidak tahu bahwa you and her. Nah, nih, you and her. Jadi bukan you and she, tapi you and her di sini karena fungsinya adalah sebagai objek begitu. That you and her were working together on the project begitu. Jadi nomor 3 ini jawabannya correct. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke yang terakhir, poin yang terakhir di problem with the use of words. Problem with the use of words ini ada make versus do, ada like, unlike, dislike, other, another, dan the other. Biasanya ini keluar di nomor 16 sampai 40 ya, ada 2 sampai 3 nomor biasanya keluarnya itu. Nah, di sini kalau make versus do, make itu membuat, creating atau constructing sesuatu, membuat, jadi menghasilkan sesuatu. Jadi contohnya adalah she likes to make her own clothes, membuat baju, menghasilkan baju, jadi menjahit maksudnya ya. Would you like to make a cake for dessert? Ini make a cake, membuat kue atau menghasilkan kue. Lalu yang ketiga, if you make a mistake, you should correct it. Kalau kamu membuat kesalahan, menghasilkan kesalahan gitu maksudnya, you should correct it. Lalu, he was unable to make a response to the threat. Dia tidak bisa membuat jawaban kepada pengancaman itu. Make. Sementara kalau do, ini melakukan sesuatu. Bukan menghasilkan, tapi melakukan. Jadi misalnya, this morning she did all the dishes. Did all the dishes ini maksudnya mencuci piring. Gitu. Do the dishes, did the dishes. Lalu, the students are doing the assignment. The students are doing the assignment. Melakukan tugas. Siswa-siswa sedang melakukan tugasnya. The janitors atau cleaning service itu ya, cleaning service did the work they were assigned, melakukan pekerjaan. Jadi di sini ada did the dishes, do the assignment atau doing ini, did the work atau do the work, you can need do the laundry. Kalau do the dishes ini mencuci piring, kalau do the laundry ini cuci baju gitu. Nah, ini semua menggunakan kata-kata yang menggunakan do. Kemudian sini ada pertanyaan, ada 3. Jadi correct incorrectnya Bapak Ibu bisa dicoba dulu nomor 1, 2, dan 3. No matter what job she has, she always makes her best. Apakah ini correct atau incorrect? Lalu kemudian the runner, seorang pelari, did a strong effort. Nih, apakah benar kalimatnya? Terus kemudian yang terakhir adalah it is comforting to think that your work can make a difference. Jadi yang manakah yang correct, yang manakah incorrect? Oke, sudah ada yang mencoba menjawab. 1 benar, salah, salah. Oke, coba kita cek. Oke, 1 incorrect. Baik, oke kita cek sama-sama Ibu. Oke, di nomor 1, jawabannya adalah incorrect. 2 juga incorrect. 3 yang benar, correct. Nah, karena di sini kalau her best, ini makes her best, ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Memang padan katanya untuk di dalam bahasa Indonesia, model kalimat seperti ini tidak ada. Jadi ini memang yang biasa digunakan ya, di colloquial word. Ini does her
best. Nah, ini kalau penggunaan do, does, did-nya ya mengikuti kalimatnya saja. Itu kalau ini kebetulan kalimatnya dalam bentuk kalimat present tense, maka menggunakan does. Dan juga karena dia subjeknya adalah she, maka menggunakan does. He, she, it. No matter what job she has, she always does her best. Atau do, misalnya ada kata kalimat yang bilang do your best gitu kan. Nah, itu do your best. Kalau ini does her best. Ini karena subjeknya she, begitu. Lalu di nomor 2, the runner did a strong effort. Melakukan usaha. Kalau usaha itu bukan dilakukan, kalau dalam bahasa Inggris itu dia dibuat, dihasilkan. Jadi kita menggunakan kata made. The runner made a strong effort, begitu. Sementara nomor 3 ini benar. Perubahan itu dibuat atau dihasilkan. Jadi menggunakan kata make. Make a difference. Itu. Baik. Lanjut ke selanjutnya. Poin selanjutnya mengenai like, alike, unlike, dan dislike. Kita sering kali mendengarkan kata-kata ini ya. Tapi penggunaannya mungkin jarang. Jadi kalau dia alike, jadi gampangannya yang paling gampang sekali itu melihat kata alike ini. Alike itu diletakkan tanpa diikuti kata benda. Alike. Tanpa diikuti kata benda. Jadi biasanya dia di akhir kalimat begitu. John and Tom are alike. John dan Tom itu mirip. Nah, arti kata alike itu mirip begitu. Tapi kalau kata like dan unlike itu seperti. Jadi artinya adalah seperti, bukan menyukai ya ini. Seperti Jim is like George. Jim seperti George. Atau Jim is unlike George. Jim tidak seperti George. Nah ini kalau like atau unlike atau dislike ini masih membutuhkan kata benda di belakangnya itu. Jadi gampangannya satu saja kalau menurut saya yang dihafalkan itu alike selalu berada di akhir kalimat gitu aja. Kalau like, unlike, dislike itu memerlukan objek, gitu, memerlukan kata benda, harus diikuti oleh kata benda begitu. Contohnya begini, Pam and Jill like maths. Pam dan Jill suka matematika. Pam dan Jill dislike civics. Pam dan Jill tidak menyukai civics atau kewarganegaraan gitu. Itu kan masih memerlukan kata benda gitu ya. Oke, jadi di nomor 1 ini 1, 2, 3 bisa langsung ke ini ya pembahasannya. Jadi ada yang di sini. The two routes you have chosen for the trip are like. Nah, are like ini salah. Karena kalau like ini harus diikuti kata benda, maka harus dituliskan alike begini. Lalu nomor 2, unlike the traditional red fire engines. Nah, setelah kata unlike diikuti oleh kata benda. Ya sudah, nomor 2 ini correct. Gitu. Sementara nomor 3, nah, they were wearing alike dresses. Ingat, kata alike itu selalu berada di akhir kalimat. Tidak bisa di tengah-tengah gini atau diikuti kata benda. Harusnya kalau seperti ini ya, ini. Like dresses. The two girls dislike the fact dua anak perempuan itu tidak menyukai fakta bahwa mereka memakai baju yang sama, baju yang mirip gitu. Like dresses itu tuh baju mirip begitu. Oke. Lanjut ke materi yang terakhir mengenai other, another, dan others. Di sini. Oke. Nah, ini kalau another ini begini. I have, jadi misalnya ada kalimat I have a book. I have a book. Saya punya sebuah buku. Lalu saya bilang lagi, I have another book. Nih, I like another book. I have another book. Saya punya satu buku yang lain yang sama seperti ini. Misalnya buku biologi gitu ya. I have a biology book. I have another book. Nih, saya punya buku yang lain. Atau saya bilang, I have another. Ini kalimat ini boleh. Jadi setelah kata another, ini boleh tidak diikuti oleh kata benda. Nah, untuk others ini menunjukkan bahwa buku-bukunya lebih dari satu. Jadi I have other books. Saya punya buku yang lain. Nah, ini kalau
bendanya ini lebih dari satu, maka cukup disebutkan I have other books. Itu other books. Tidak boleh dituliskan I have others books. Itu tidak boleh. Yang boleh adalah I have others. Itu saja. Nah, lalu untuk yang lain, contohnya I have the other book. Saya punya buku yang lain. Jadi I have the other. Ini maksudnya adalah ya saya punya buku biologi yang lainnya. Hampir mirip sih sebenarnya ini. Tuh, I have the other books. I have the others. Gitu. Nah, itu saja sih. Ini mungkin proyek keluarnya di soal ya cuma 1-2 nomor saja di akhir biasanya antara nomor 30-an biasanya keluarnya nomor-nomor model-model soal yang seperti ini. Itu. Nah, sudah terakhir ini saya seperti yang saya bilang tadi, saya mempunyai satu set soal cuma 15 soal. Coba saya kopikan dulu untuk linknya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengerjakan ini. Ini saya post di sini. Di post di chatnya Zoom ini. Bisa dikerjakan terlebih dahulu. Ini saya tuliskan di situ sampai pukul 7:30 ya, mungkin sampai jam 8 gitulah. Maksimal. Setelah itu nanti baru akan saya kirimkan pembahasannya dari soal 15 soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Baik, sampai di sini adakah pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, maka saya mohon izin untuk menyalakan kameranya sebagai mau saya screenshot dulu sebagai bukti pertemuan pada hari ini terakhir. Kira-kira kapan Bapak Ibu mau ambil post test lagi? Besok. Minggu ini kah atau Tanggal minggu depan 4. sih? Tanggal 4. Oh ya, minggu depan ya. Oke. Baik, sebentar saya capture dulu untuk yang halaman pertama. Oke. Belum muncul ini. Sebentar. Ya, dan laptopnya melambat. Oke. Baik, Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kelas belajar bersama Balai Bahasa untuk 4 meeting dalam 1 bulan ini ya. Semoga bisa membantu menaikkan nilai Bapak Ibu. Amin. Jadi Amin. nantinya bisa lulus gitu ya UKBI-nya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini, Bu? Tidak Jadi kalau ada. ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya. Oke. Oke, baik. Saya akhiri Terima kelas kasih. bulan ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat